Halo adik-adik, kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada materi kali ini, kita akan membahas salah satu karya sastra, yaitu Hikayat di Kelas 10. Apa sih itu hikayat? Mari kita bahas bersama materi ini. Pertama, kita bahas dari pengertian hikayat terlebih dahulu. Jadi, hikayat adalah salah satu karya sastra lama berbentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan mengenai kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan atau orang-orang ternama dengan segala kehebatan, kesaktian ataupun kepahlawanannya. Pada mulanya, hikayat merupakan cerita lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut. Hikayat merupakan gambaran keadaan masyarakat lama yang masih berpola pikiran sederhana dan tentunya dikuasai kepercayaan gaib dan kesaktian. Disebut hikayat karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Selanjutnya, kita bahas jenis-jenis hikayat. Jenis-jenis hikayat itu terbagi menjadi dua. Satu, berdasarkan isi, yaitu ada cerita rakyat, epos India, cerita dari Jawa, cerita-cerita Islam, dan cerita berbingkat. Kedua, berdasarkan asal, yaitu Melayu asli, pengaruh Jawa, pengaruh Hindu atau India, dan pengaruh Arab Persia. Berikut ada contoh hikayat Hang Tuah, salah satu contoh dari cerita hikayat. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri hikayat? Maka ciri-ciri hikayat yaitu: 1. Dari segi bahasa, maka bahasa yang digunakan pada hikayat adalah bahasa Melayu lama. 2. Istana sentris, yaitu pusat ceritanya itu berada di dalam lingkungan istana. Hikayat tersebut seringkali bertema dan berlatar kerajaan. 3. Pralogis atau kemustahilan, yaitu banyak cerita yang terdapat pada hikayat tidak bisa untuk diterima oleh akal. Kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa ataupun juga dari segi cerita. Kemudian, keempat, statis, artinya hikayat memiliki sifat yang kaku dan juga tetap. 5. Kesaktian, seringkali kita dapat menemukan kesaktian pada para tokoh dalam cerita hikayat. Keenam, anonim. Anonim berarti tidak diketahui dengan jelas nama pencerita atau pengarang. Hal itu disebabkan karena cerita yang hikayat disampaikan secara lisan atau dari mulut ke mulut. Ketujuh, arkais. Menggunakan kata arkais, bahasa yang digunakan pada masa lampau atau jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi pada masa kini. Selanjutnya, kita akan bahas unsur pembangun teks hikayat, yaitu 1. Unsur intrinsik, 2. Unsur ekstrinsik. Mari kita bahas bersama unsur pembangun teks hikayat berikut. Unsur intrinsik hikayat. 1. Tema. Tentunya, tema adalah gagasan yang mendasari sebuah cerita. 2. Latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang tergambar dalam cerita hikayat. 3. Alur. Alur adalah urutan jalannya cerita dalam cerita yang disampaikan oleh penulisnya. Tentu kita tahu ada macam-macam alur, ada alur maju, alur mundur, bahkan alur campuran. Keempat, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pemeran di dalam cerita, sedangkan penokohan adalah penggambaran watak seorang tokoh. Misalnya, tokoh A berwatak baik, dan yang lain-lain. Kemudian yang kelima, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui sebuah cerita. 6. Sudut pandang.
yaitu strategi yang digunakan oleh pengarang cerita untuk menyampaikan ceritanya. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, yaitu aku atau saya, dan sudut pandang orang ketiga, dia atau ia. Kemudian yang ketujuh, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bagaimana si penulis menyajikan suatu cerita dengan menggunakan bahasa dan unsur keindahan lainnya. Selanjutnya kita bahas unsur ekstrinsik hikayat. Unsur ekstrinsik pada hikayat mengacu pada keadaan budaya, sistem ekonomi, religi, dan politik. Berikut nilai-nilai dalam hikayat. Apa aja sih nilai-nilai dalam hikayat? Tentunya ada nilai agama, moral, dan budaya. Nilai agama yaitu nilai yang mendasari pada ajaran agama. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan baik buruknya suatu perilaku seseorang atau kelompok masyarakat. Sedangkan nilai budaya adalah nilai yang berdasarkan pada adat dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Kemudian mari kita bahas struktur hikayat. Apa aja sih struktur yang membangun sebuah cerita hikayat? Tentunya ada orientasi, rangkaian kejadian, hingga reorientasi. Mari kita bahas satu persatu struktur hikayat berikut ini. 1. Orientasi. Orientasi berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan siapa, kapan, dan di mana, serta mengapa. Kedua, rangkaian kejadian atau komplikasi. Rangkaian kejadian berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu, yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Jadi, rangkaian peristiwa itu akan ada pada struktur rangkaian kejadian. Ketiga, reorientasi. Reorientasi berisi penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi. Reorientasi juga dapat diiringi oleh koda atau kesimpulan dan amanat terhadap kondisi yang dialami oleh tokoh utama. Selanjutnya, kaidah kebahasaan hikayat. 1. Menggunakan kata ganti orang pertama tunggal atau jamak dan kata ganti orang ketiga tunggal atau jamak. Orang pertama tunggal itu ada kata saya, aku, sedangkan orang pertama jamak itu ada kata kami, kita. Orang ketiga tunggal ada kata beliau, ia, dia. Orang ketiga jamak ada kata mereka. Kedua, banyak menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara terperinci tentang sifat-sifat tokoh seperti berani, pengecut, jujur, rendah hati, cerdik, dan lain-lain. Ketiga, banyak menggunakan kata penghubung yang berkaitan dengan urutan waktu atau konjungsi temporal seperti kemudian, selanjutnya, sebelumnya, setelahnya, lalu, dan masih banyak contoh konjungsi temporal lainnya. Keempat, banyak menggunakan kata kerja pasif dalam rangka menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Ciri kata kerja pasif ialah menggunakan awalan di dan ter, seperti dipukul, dikejar, dilihat, tercemar, dan masih banyak contoh kata kerja pasif lainnya. Kelima, banyak menggunakan kata arkais, yaitu bahasa yang digunakan pada masa lampau yang jarang atau tidak lazim lagi digunakan pada masa sekarang, seperti beroleh, titah, anakanda, bini, laki, dan masih banyak contoh kata arkais lainnya. Demikianlah pembahasan kita mengenai materi hikayat di kelas 10. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.